Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada topik selanjutnya di pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang deteksi dini kehamilan berisiko dengan menggunakan kartu skor Putri Rofiati. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana mengenali tanda bahaya pada kehamilan trimester awal serta memberikan penugasan untuk mengenali tanda bahaya pada kehamilan lanjut. Kartu skor Putri Rofiati adalah kartu skor yang digunakan sebagai alat screening antenatal berbasis keluarga untuk menemukan faktor risiko ibu hamil yang selanjutnya mempermudah pengenalan kondisi untuk mencegah terjadinya komplikasi obstetri pada saat persalinan. KSPR atau kartu skor Putri Rofiati disusun dengan format kombinasi antara checklist dari kondisi ibu hamil atau faktor risiko dengan sistem skor. Kartu skor ini dikembangkan sebagai suatu teknologi sederhana, mudah, dapat diterima dan cepat digunakan oleh tenaga non-profesional. Kehamilan risiko tinggi adalah ibu hamil dengan berbagai faktor risiko yang dapat mengganggu proses kehamilan sampai bersalin atau mengancam jiwa ibu dan janin. Kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan yang akan menyebabkan terjadinya bahaya pada ibu hamil dan komplikasi yang lebih besar baik terhadap ibu maupun terhadap janin yang dikandungnya selama masa kehamilan, melahirkan ataupun masa nifas, bila dibandingkan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas yang normal. Terdapat 20 faktor risiko yang dibagi menjadi 3 kelompok faktor risiko pada penilaian KSPR, yaitu pertama, kelompok faktor risiko pertama atau adanya potensi gawat masalah atau faktor risiko fisiologis dan berkemungkinan besar persalinan normal dengan ibu dan bayi hidup sehat. Skor 4-10 yaitu kehamilan risiko tinggi atau KRT diberikan untuk setiap faktor klasifikasi. KRT adalah kehamilan dengan satu atau lebih faktor risiko yang berasal dari ibu maupun janin. Risiko tergolong gawat tapi tidak darurat. Pertolongan persalinan dapat dilakukan bidan atau dokter di puskesmas, polindes, atau langsung dirujuk ke rumah sakit. Kemudian skor di atas 12, kehamilan risiko sangat tinggi atau KRSP. Kategori ini diberikan pada ibu hamil dengan bekas operasi XC, kelainan letak bayi seperti sungsang letak bintang, ibu perdarahan antepartum, preeklamsi atau eklamsia. Pada kondisi KRST, ibu hamil membutuhkan pertolongan persalinan di rumah sakit atau dokter spesialis. Hal ini karena kehamilan dengan risiko sangat tinggi berisiko perdarahan sebelum lahir sebelum persalinan, termasuk kondisi gawat dan darurat bagi keselamatan ibu dan bayi, sehingga membutuhkan rujukan tepat waktu dan tindakan segera untuk penanganan yang adekuat. Kartu skor Putri Rofiati atau KSPR digunakan untuk menentukan tingkat risiko pada ibu hamil. KSPR pertama kali digunakan pada tahun 1992 sampai 1993. KSPR telah disusun dengan format yang sederhana agar mempermudah untuk melakukan screening terhadap ibu hamil dan mengelompokkan ibu hamil ke dalam kategori sesuai ketetapan sehingga dapat menentukan intervensi yang tepat terhadap ibu hamil tersebut. Nah, di atas adalah tampilan KSPR yang merupakan alat untuk mendeteksi dini kehamilan berisiko menggunakan scoring. Jumlah skor kehamilan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, kehamilan risiko rendah dengan jumlah skor 2 dengan kode warna hijau. Lalu kehamilan risiko tinggi dengan jumlah skor 6-10 dengan kode warna kuning. Kehamilan risiko sangat tinggi dengan jumlah skor 12 dengan kode merah. Skor yang digunakan adalah angka bulat di bawah angka 10 yaitu 2, 4, 8. Skor awal tiap ibu hamil adalah 2, tiap faktor risiko memiliki skor 4, kecuali pada riwayat operasi SC,
letak sungsang, letak lintang, perdarahan dalam kehamilan, preeklamsi, atau kejang-kejang atau eklamsi. Kartu skor Puji Rohiyati merupakan salah satu alat untuk mendeteksi kehamilan berisiko tinggi. Melalui skor yang didapatkan dari kartu tersebut, ibu hamil terkategorikan berdasarkan kondisinya dan akan mendapatkan perawatan serta asuhan yang sesuai dengan kebutuhannya. Kartu tersebut juga menentukan tempat dan penolong saat ibu hamil akan bersalin nantinya. KSTR digunakan sebagai tombak untuk melakukan tindakan yang tepat dengan mengetahui kondisi ibu selama hamil. Kehamilan risiko tinggi dapat dicegah bila gejala ditemukan sedini mungkin sehingga dapat dilakukan tindakan antisipasi dan perbaikan. Untuk mencegah kehamilan risiko tinggi dapat dilakukan pertama memeriksakan kehamilan sedini mungkin dan teratur baik itu ke posyandu, puskesmas, rumah sakit paling sedikit 4 kali selama kehamilan. Tersebut tidak akan beresiko bagi bayi dalam kandungan. Selanjutnya, batuk lebih dari 2 minggu. Penanganan batuk biasanya akan berbeda pada ibu hamil sebab ibu hamil tidak boleh sembarangan mengkonsumsi obat. Pasalnya, obat yang dikonsumsi itu bisa mempengaruhi perkembangan janin bahkan memicu gangguan kesehatan. Pada trimester pertama, yaitu 12 minggu awal kehamilan, merupakan waktu penting di mana organ vital bayi terbentuk. Jika batuk tak kunjung sembuh dan bertambah buruk, segera lakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Selanjutnya, jantung berdebar-debar dan nyeri dada. Tanda dan gejala umum preeklamsi selain nyeri dada, biasanya ibu hamil mengalami tekanan darah tinggi, sakit kepala yang terus-menerus, rasa mules yang tidak hilang walau sudah mencoba berubah posisi, dan minum obat pereda rasa sakit. Sakit perut bagian atas atau sisi kanan atau di bawah tulang rusuk, bengkak di bagian tangan dan wajah, kenaikan berat badan yang mendadak, dan gangguan protein dalam urin. Sebaiknya ibu hamil segera konsultasi dengan dokter atau bidan bila mengalami gejala-gejala tersebut agar bisa segera mendapat penanganan. Salah satu penyebab nyeri dada pada ibu hamil yang cukup serius adalah serangan jantung. Hal ini disebabkan meningkatnya volume darah selama masa kehamilan untuk mendukung perkembangan janin. Beberapa gejala yang menyertai nyeri dada akibat serangan jantung antara lain detak jantung cepat, batuk kronis, sulit bernapas, kelelahan luar biasa, bengkak yang tidak wajar, beserta penambahan berat badan mendadak dan pingsan. Sebaiknya segera periksa ke dokter atau ke rumah sakit. Selanjutnya, diare berulang. Diare saat hamil sebenarnya umum terjadi. Perubahan hormon dan asupan makan disebut sebagai penyebab diare saat ibu hamil. Diare saat hamil bisa menyebabkan ibu kehilangan banyak cairan sehingga beresiko alami dehidrasi hingga bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, segera periksa dan bawalah ke fasilitas pelayanan kesehatan. Terakhir, sulit tidur dan cemas berlebihan. Kecemasan saat hamil umumnya disebabkan oleh perubahan kadar hormon di dalam tubuh. Perubahan kadar hormon saat hamil bisa berpengaruh pada kadar zat kimia di otak yang berperan pada pengaturan perasaan. Inilah sebabnya mengapa ibu hamil cenderung mudah cemas, gelisah, dan khawatir. Gejala kecemasan saat hamil bervariasi, namun umumnya ibu hamil yang mengalami kecemasan akan menunjukkan tanda-tanda sebagai berikut. Pertama, merasa cemas, khawatir, dan gelisah yang berlebihan serta sulit dikendalikan. Kemudian mudah marah dan tersinggung, sulit berkonsentrasi, otot-otot tubuh terasa nyeri dan tegang, tidak berenergi, pola tidur terganggu, nafsu makan terganggu, dan merasa tidak berharga, bersalah, atau gagal menjadi seorang ibu atau calon ibu. Meski merupakan hal yang normal, gejala kecemasan saat hamil tidak boleh dianggap remeh. Jika kecemasan ibu hamil sulit dikendalikan,
dan gejalanya cukup mengganggu, sebaiknya ibu hamil berkonsultasi dengan dokter atau psikolog untuk mengatasinya. Nah, untuk mengetahui pemahaman kita tentang topik KSPR, kita latihan soal-soal kasus berikut ini ya. Tujuannya dengan mempelajari tentang KSPR,